Di dalam sociological imagination, Mills mengatakan ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah personal troubles, permasalahan personal ya, dan kemudian public issues of social structure. Banyak masalah-masalah personal yang harus dipahami di dalam terminologi public issues. Tetapi tadi seperti yang telah saya sampaikan, banyak ordinary people atau masyarakat biasa ya, orang biasa tidak mampu untuk atau mengkaitkan bahwa masalah mereka itu adalah isu dari society secara keseluruhan. Sehingga Mills mengatakan bahwa sebuah imajinasi sosiologis itu memampukan kita untuk menangkap hubungan ini. Dan kemudian yang paling jauh lagi adalah Anda sebagai calon ilmuwan sosial itu membantu mentransformasi kehidupan individual dari orang-orang yang punya personal troubles namun sekaligus juga menjadi public issues dengan men-tackling, menghadapi atau menangani masalah sosial. Artinya, Mills, bahkan kami, para pengajar keterampilan akademik, mengajak Anda semua sebagai ilmuwan sosial, kita punya moral duty, kewajiban moral, untuk menggunakan pengetahuan kita ketika kita belajar sosiologi untuk membukakan, menyingkapkan ya, reveal bagaimana koneksi antara individu dan masyarakat secara objektif. Jadi ini adalah konsepsi tentang imajinasi sosiologis. Anda tentu akhirnya tahu mengapa ilustrasi film tentang Dylan tadi menceritakan bagaimana Dylan yang merasa sedih sebagai seorang pengangguran itu bukanlah personal trouble dia. Walaupun teman-temannya sudah mengatakan banyak hal tentang masalah yang dia hadapi, tetapi pengangguran merupakan bagian dari public issues of social structure. Dikaitkan dengan masa pandemi kita pada saat ini, Anda tahu tentunya bahwa pengangguran di masa pandemi ini meningkat dengan sangat tajam. Seorang pegawai yang dianggap sebenarnya juga kelas menengah sebenarnya, itu mengatakan bahwa dia dirumahkan. Inisialnya adalah LS. Ini kami mengambilnya dari sebuah catatan berita di detik.com. Dia dirumahkan tanpa gaji sebab toko tempatnya bekerja terpaksa ditutup karena pemerintah melarang operasional pusat perbelanjaan kecuali supermarket. Nah, si LS ini mengatakan bahwa kami mulai merumahkan satu persatu SPG kami. Namun keadaan tidak membaik, akhirnya tim head office termasuk saya sendiri pun dirumahkan juga dengan status unpaid leave, artinya tidak mendapatkan pesangon. Sekarang sudah sebulan saya unpaid leave dan masih terus sampai batas waktu yang belum ditentukan dan saya terancam tidak mendapatkan THR di bulan Mei nanti. Ini adalah catatan cerita seseorang sebenarnya yang dia menganggap ini adalah personal troubles-nya. Nah, kalau Anda lihat ada sebuah catatan dari Bappenas terkait dengan pengangguran ini. Diperkirakan menurut catatan Bappenas, pengangguran sampai dengan nanti Desember 2020 dan menginjak ke Januari 2021 itu akan meningkat sampai dengan 10,7 sampai 12,7 juta orang. Dan kalau kita lihat di sini bahwa angka yang tertinggi justru adalah pada pekerja formal
yang dirumahkan. Kemudian di urutan kedua adalah pekerja formal yang di-PHK, dan yang ketiga adalah pekerja informal terdampak. Data ini diambil per tanggal 27 Mei 2020 yang lalu melalui sumber data di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi Anda bisa lihat bahwa ada kaitannya bahwa apa yang LS rasakan di bulan tersebut, ini di bulan yang sama kurang lebih ya, itu tidak hanya menjadi pengalaman LS sendiri. Nah, ini kita beruntungnya adalah di saat ini dengan sangat mudah kita sebagai seorang sosiolog mendeteksi personal troubles dan public issues karena kita diperlengkapi dengan jalur internet yang memungkinkan atau mempermudah kita untuk mengakses data dan informasi dari berbagai sumber. Nah, peserta mata kuliah keterampilan akademik sekalian, semoga validasi ini membuat Anda semakin paham tentang konsep sociological imagination. Kami mengundang Anda untuk bekerja menjadi sosiolog yang memiliki sociological imagination. Terima kasih. Semoga hari Anda menyenangkan.